Planet yang kita tinggali ini sebetulnya nggak pernah benar-benar diem loh. Setiap hari ada getaran, ada pergerakan, dan ada pelepasan energi yang skalanya luar biasa besar. Nah, kali ini kita akan coba selami data lebih dari 100 tahun ke belakang untuk benar-benar memahami kekuatan seismik dahsyat yang terus membentuk dunia kita. Dan kita akan mulai dengan skala yang, ya ampun, bikin geleng-geleng kepala. Langsung saja kita lihat angkanya. Sejak tahun 1900, sudah tercatat lebih dari 100.000 gempa bumi signifikan di seluruh dunia. Wow, ini bukan getaran-getaran kecil ya. Ini adalah peristiwa seismik besar yang dampaknya nyata. Skalanya tuh benar-benar masif. Oke, biar kita semua sepaham nih, apa sih yang dimaksud dengan gempa signifikan itu? Gampangnya begini, itu adalah gempa dengan kekuatan magnitudo 5,0 ke atas. Atau gempa apapun berapapun magnitudonya yang sampai menyebabkan kerusakan parah atau menelan korban jiwa. Nah, inilah patokan yang akan kita pakai sepanjang pembahasan ini. Ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari skala global, terus kita bedah apa itu kekuatan gempa, lalu kita intip daftar gempa-gempa paling dahsyat. Setelah itu kita bandingkan mana yang terkuat versus paling mematikan, kita cari tahu sumbernya dari mana, dan kita tutup dengan cara pandang modern soal aktivitas seismik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita fokus ke gambaran besarnya dulu. Betapa aktifnya planet kita ini. Ini jadi pengingat kan, kalau kita ini hidup di atas lempengan-lempengan tektonik yang terus bergerak di bawah kaki kita. Nah, sekarang mari kita coba pecah-pecah semua aktivitas ini. Di bagian ini, kita akan bedah hubungan antara seberapa kuat sebuah gempa dan seberapa sering gempa itu terjadi. Karena ternyata polanya itu menarik banget loh. Nah, data di sini ngasih lihat sesuatu yang penting banget. Coba lihat deh, gempa dengan magnitudo 5 itu bisa terjadi ribuan kali setiap tahun. Tapi begitu kita naik ke magnitudo 8 ke atas, ini gempa-gempa monster ya, kejadiannya jadi super langka. Mungkin cuma beberapa kali setahun, atau bahkan nggak ada sama sekali dalam setahun. Kalau tadi masih angka, grafik ini bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Lihat kan? Batang untuk gempa magnitudo 5 itu menjulang tinggi banget. Sementara batang untuk magnitudo 7 hampir nggak kelihatan di sebelahnya. Ini nunjukin betapa langkanya gempa-gempa raksasa itu kalau dibandingin sama detak jantung seismik harian planet kita. Oke, sekarang saatnya kita bahas para raksasa itu. Di bagian ini kita akan lihat gempa-gempa paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah modern, murni kita lihat dari kekuatan magnitudonya. Dan inilah daftar 5 besarnya. Di puncak, ada gempa Valdivia di Chili tahun 1960. Magnitudonya 9,5. Sulit banget membayangkan kekuatan sebesar itu. Di bawahnya ada Alaska, lalu Sumatera di Indonesia, dan Tohoku di Jepang yang sama-sama 9,1. Kekuatan mentah dari kejadian-kejadian ini benar-benar di luar nalar. Tapi tunggu dulu, kekuatan mentah itu ternyata bukan segalanya. Di bagian berikutnya ini, kita akan bahas perbedaan yang sangat-sangat penting antara gempa terkuat dan gempa yang paling mematikan. Kenapa? Karena ternyata keduanya itu nggak selalu sama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa magnitudo paling besar itu otomatis berarti jumlah korbannya juga paling banyak? Daripada kita nebak-nebak, mending kita biarkan datanya yang bicara. Dan inilah jawabannya. Coba deh perhatikan baik-baik daftar ini. Gempa Tangshan di Tiongkok yang magnitudonya cuma sekitar 7,5 justru ada di puncak daftar dengan korban jiwa terbanyak. Gempa Haiti magnitudo 7,0 juga korbannya ratusan ribu. Ini jelas banget nunjukin kalau magnitudo yang lebih rendah bisa jadi jauh lebih mematikan. Contoh paling pas untuk membuktikan poin ini, ya gempa Kamchatka tahun 1952. Magnitudonya 9,0, salah satu yang terkuat dalam sejarah seperti yang kita lihat tadi kan? Tapi karena kejadiannya di wilayah yang penduduknya jarang banget, dampak manusianya jadi jauh lebih kecil. Jadi intinya adalah di mana gempa itu terjadi, sama pentingnya dengan seberapa kuat gempa itu. Jadi, kenapa bisa ada perbedaan kayak gitu? Nah, di bagian ini kita akan lihat faktor-faktor geologis dan juga faktor manusianya yang bisa mengubah sebuah peristiwa alam menjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat. Jadi setidaknya ada 4 faktor utama. Pertama, cincin api Pasifik. Ini adalah zona superaktif tempat sebagian besar gempa besar terjadi. Kedua, lokasinya dekat pantai atau tidak yang bisa memicu tsunami. Ketiga, dan ini penting banget, adalah kepadatan penduduk. Dan yang terakhir, kualitas infrastruktur. Bangunan yang rapuh di daerah padat penduduk itu adalah resep sempurna untuk bencana.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan jawab satu pertanyaan yang mungkin sering kita dengar. Apa benar akhir-akhir ini gempa jadi makin sering terjadi? Jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan. Jadi, apa betul bumi kita jadi makin aktif? Sebenarnya nggak juga. Yang berubah itu kemampuan kita buat mendengarkan bumi. Dulu, di awal abad ke-20, kita cuma bisa mendeteksi gempa-gempa yang paling besar aja. Nah, sekarang dengan jaringan sensor global yang super canggih, kita bisa mendeteksi ribuan getaran kecil setiap hari. Jadi, bukan gempanya yang nambah, tapi kemampuan kita buat mencatatnya yang meningkat drastis. Ini semua membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik. Kita sekarang bisa mendengar planet kita dengan cara yang belum pernah bisa dilakukan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, seiring teknologi kita jadi semakin canggih dalam mendengarkan planet ini, kira-kira rahasia apa lagi ya yang akan kita pelajari tentang dunia kita yang terus bergetar ini di masa depan?